Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Balik lagi dengan gue, Leo Morrison, Spider 9. Dan hari ini gue exciting banget. Kenapa? Karena gue mau setting uh, enclosure gitu ya. Cuman biasanya tuh gue, enclosure gue tuh hampir semuanya teman-teman itu cuman ya apa, cuman pakai substrate, fake plant gitu ya, tanaman plastik. Terus sama ya paling hiding cave kayak gitu-gitulah ya, paling pakai sphagnum moss segala macam. Nah, baru kali ini nih ceritanya gue mau pakai yang namanya tanaman hidup gitu ya. Gue udah siapin beberapa, gue udah install di dalam, tapi ini salah satu contohnya gitu. Ini tanaman real gitu ya, real plants gitu. Dan gue juga beberapa kali udah sempet pakai yang namanya isopoda. Nah, isopoda gini ya, springtail. Hari ini juga gue akan pakai isopoda yang sama gitu. Ntar gue kasih lihat, mungkin kayak gini kurang jelas ya, kurang kelihatan ya. Kelihatan nggak? Muncrat dong. Oke, nggak ada yang jatuh, cuman substrate doang jatuh. Ya, jadi gua akan pakai isopoda dan springtail. Cuman springtailnya mungkin akan nyusul kemudian gitu ya, karena tadi jadi gini ceritanya, kemarin itu untuk persiapan live hari ini gua ada pesen isopoda dan springtail. You see, 2 cup. Pas datang itu barangnya nggak ada, men. Gua korek-korek gitu ya, nggak kelihatan isopodanya, springtailnya nggak kelihatan. Ampun dah. Jadi ya udah, itu lagi gua komplain gitu ya. Waktu itu gua beli minyak kemarin kebetulan di Shopee, gua lagi komplain ke sellernya gitu ya. Dan akhirnya hari ini gua pesen lagi springtail, tapi tentunya dengan ke seller kepercayaan gua, Rio Ferdinando ya kan. Rio, kalau lu nonton ya, gue shout out sekalian lagi, gue shout out buat Bangku Snack. Jadi tadi nih teman-teman, tadi banget jam 12:30 gitu ya, gue kontak sama Bangku Snack dan dia ngedrop isopoda ini gitu ya, itu jam 1:30 siang, persis sebelum kita live. Gila, dan gue bersyukur banget. Thank you Bangku Snack buat isopodanya. Akhirnya gue bisa live dengan memasukkan isopoda. Teman-teman ada lihat kan, tuh gerak-gerak tuh kayak kutu-kutu gitu loh. Nah, itu isopoda gitu ya. Tugasnya apa sih? Jadi isopoda ini adalah sebagai clean crew atau kru pembersih gitu ya. Jadi by the way, yang mau gue setup ini hari ini adalah enclosure untuk head. Ini isopodanya ada yang keluar dong. Ada yang keluar ternyata. Sini. Nah, masukin aja langsung. Jadi yang mau gua setup hari ini adalah enclosure-nya untuk Hysterocrates gigas. Oke, ini barangnya. Jadi tarantula ini teman-teman, dia tuh bisa nyelam gitu ya. Bener-bener nyelam, literally nyelam ke dalam air. Jadi di sini enclosure-nya nanti akan gua kasih lihat teman-teman, itu gua pakai akuarium di dalam enclosure-nya gitu. Jadi ada satu lahan, satu tempat akuarium tadi untuk berisi air nantinya, yang dimana gua akan tambahin tanaman ini tadi gitu ya. Terus karena dia memang si Hysterocrates gigas ini dia butuh high humidity ya, karena high humidity itu makanya gua akan pakai isopoda dan springtail. Kenapa? Karena yang namanya kelembapan tinggi teman-teman, high humidity kayak tadi, dia akan gampang banget berjamur gitu ya, ada mold, ada kutu segala macam dari sisa-sisa makanan si tarantula. Jadi karena itulah gue butuh kru pembersih gitu ya. Biasanya gue kasih springtail itu ke tarantula gue yang memang high humidity. Contohnya misalnya kalau di sini gue ada Violaceopes gitu ya, itu juga perlu high humid. Terus blower gue pakai di Doriae, Arnsti, Fimbriatus, Albustriatum, macam-macam. Pokoknya semua yang blower biasanya gue tambahin springtail. Tapi kali ini gue tambahin isopoda juga gitu ceritanya. Oke, jadi boleh bilang perdana nih gue setting yang namanya bioactive enclosure gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang lebih paham atau lebih tahu gitu ya soal sebenarnya pengertian bioaktif itu apa sih gitu. Kalau ya dari yang gue baca, kalau kita udah pakai sebuah ekosistem di mana salah satunya ada tanaman hidupnya, ada isopoda, springtail, dan ada organisme lainnya, itu udah boleh dikatakan bioaktif. Cuman kalau gue salah, monggo leave a comment gitu ya. Oh enggak bang, harusnya begini, silakan, karena gue juga jujur masih pemula nih. Ini boleh dikatakan nih perdana nih gue proyekan bioaktif. Oke, sementara itu gue masih akan sambil nias-nias teman-teman, karena memang hari ini temanya adalah kita setting bareng-bareng, walaupun sebenarnya beberapa udah gue setting duluan gitu ya. Ini sambil, kalau teman-teman boleh bisa lihat, nah gue turunin ya. Oke, semoga bisa kelihatan jelas. Jadi ini mana pinset gue? Nggak ada pinset. Ya ampun, pinsetnya di sini. Sorry, goyang-goyang. Ini teman-teman, ini arahin kameranya. Nah, oke, ini adalah area airnya nih teman-teman. Nih ya, pinset gue nih. Nah, ini nih air nih, gitu ya. Tuh, sih, kelihatan ya. Dan ini adalah area keringnya, gitu. Oke, jadi ada area keringnya, ada area airnya atau kolam renangnya gue sebut gitu ya. Oke, hope you can see that.
Oke, sekarang yang gue tinggal tambahin adalah beberapa fake plant lagi buat memperimbun, karena gue kebanyakan pakai sphagnum di sini. Gue banyakin sphagnumnya, tapi ini gue ada beberapa fake plant gitu ya yang gue bisa taruh di pinggir-pinggir kolam renangnya. Oke. Buat teman-teman yang belum tahu, jadi Hystrocrates gigas ini adalah salah satu tarantula yang favorit gue banget. Kenapa? Pertama, ya itu tadi kita lihat ya, dia bisa nyelam dalam air gitu ya, bisa nyelam dalam air. Terus dia juga bisa komunal. Oke, jadi ini salah satu tarantula yang lu bisa komunalin gitu ya, di kalau memang lu mau piara dalam jumlah yang misalnya dalam settingan komunal jumlah banyak, itu lu bisa komunalin. Oke, ini gue masih banyak fake plant yang bisa gue taruh. Oke, nanti kita lihat dari depan ya teman-teman. Ini sementara kita lihat dari atas dulu. Oke, ini gue ada kasih beberapa lah ya, jangan rame-rame juga karena ini udah rame sama ini, sama apa, sphagnum. Oke, berikutnya gue setting tanaman hidupnya. By the way, ini gue nggak tahu nih tanaman hidup namanya apa. Maafkan ketidaktahuan saya ya. Oke, ini gue keluarin si tanamannya kayak gini. Terus gue akan cucukkan. Cucuk tuh bahasa apa ya? Ya dicucukkan gitulah ya, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Cucukkan ini ke sela-sela. Jadi gue di sini teman-teman, gue pakai namanya bukan batu pasir. Iya batu ya, iya batu pasir namanya, batu pasir. Jadi gue pakai namanya batu pasir ya. Terus sini tinggal tanamannya ntar gue cucukin gitu loh, gue cucukin. Oke, terus hias-hias lagi. Ini tinggal gue selipin di antara bebatuannya. Semoga hidup. Jujur gue nggak tahu apakah bisa bertahan atau enggak. Namanya juga belajar gitu kan. Jadi makanya gue bilang kalau teman-teman ada yang lebih paham soal bioaktif, yuk komen. Ajarin saya kakak gitu ya, ajarin saya kakak. Kayak gitu ya. Oke, ini udah gue masukin. Emang gue beli cuma 2 kantong kemarin, jadi ini dikit-dikit aja. Terus setelah itu berikutnya adalah gue masukin cleaning crew-nya atau isopodanya. Ini kenapa nggak mau, by the way. Nah, ini gue taruh sini aja deh. Oke, gue masukin cleaning crew atau isopoda. This one. Oke, ini langsung gue tebar aja di sini. Ya, langsung gue masukin semuanya, nggak pakai sisa-sisaan, karena memang gue cuma setting buat satu ini aja. Oke, clear ya. Ini semua udah gue masukin, semoga mereka nyebar. Oke, berikutnya tentunya adalah si Hystrocrates gigas atau si binatang tamu kita hari ini, dan dia ada di pojok sana. By the way, ini Hystrocrates gigas adalah old world teman-teman, jadi dia cukup galak ya. Kemarin pas datang, kalau teman-teman lihat unboxingnya di IG gue itu, gue punya apa? Gue punya stick toel-toelan gue dipatok dong, gitu. Jadi ini emang galak. By the way, ini gue coba pindahin dulu. Ini karena di tempat ininya dia udah mulai gali-gali tuh kan, tuh galak guys. Dan stick gue dipatok lagi, baik, galak sekali. Oke, ini keadaannya stick gue dipatok nih. Stick gue dipatok. Oke, tanahnya dia bekas dia, gue mau isi di bagian belakang gitu ya. Mendingan gini biar teman-teman lebih enak lihatnya. Gue pindahin kamera gue dulu sebentar ke sini. Bisa agak bawah atau gue pindahin ke bawah sekalian. Cuma kalau kayak gini kalian nggak bisa lihat apa-apa tuh, cuma lihat ini kolamnya nih, by the way ini kolamnya yang gue bilang tadi. Oke, ini kolamnya, dan ini ntar gue gimana mindahinnya ya. Oke, tarantulanya udah gua amanin, by the way. Kalau teman-teman mau lihat, nih, tuh ya, tarantulanya gua udah amanin. Sementara gua mau pindahin ini dulu ke belakang enclosure-nya yang masih agak lapang gitu ya, buat dimasukin atau buat dipadetin tanahnya. Jadi di belakang kolamnya yang tadi teman-teman lihat itu masih ada kayak ruang agak kosong atau kokopitnya sedikit. Itu memang gue rencana buat masukin kokopit yang bekas di enclosure sebelumnya dia saat ini gitu, jadi supaya itu padat di belakang. Oke, ini sambil gue pindahin dulu ya guys, bentar, semoga ntar kalian bisa lihat.
Oke, kosong. Kita pindahin semua ke belakang. Ya, by the way, Gigas ini adalah tipe burrower, teman-teman. Jadi dia akan bikin burrow, sehingga ini kalau untuk spesies burrower gue biasanya nggak teken kokopit sampai padat banget gitu ya, supaya dia lebih gampang gali-galinya. Gitu. Gue biasanya nggak tekan sampai padat banget. Jadi gue cuman cukup naruh sekenanya aja gitu ya, sekenanya aja supaya dia gampang untuk gali-galinya. Oke. Sekarang karena udah semua, gue coba taruh kamera gua ke bagian yang lebih rendah biar teman-teman bisa lihat. Nih, enaknya gimana ya, by the way? Kita setting kameranya biar enak. Ini kurang rendah. Merepotkan sekali untuk setting kamera ini. Ya, jatuh. Kan jadinya jatuh. Maafkan saya. Nah, mungkin begini bisa lebih asik. Atau begini. Ya, begini kali ya. Ini ya, oke. Ya, cukup ya. Kelihatan ya teman-teman. Oke, sekarang kita mau transfer si binatang tamunya yang judes amat ini. Oke. Gue mau coba langsung ke daerah airnya sih, guys. Gue mau coba langsung daerah air. Ke daerah akuariumnya maksud gue. Oke, ada pertanyaan sambil jawab pertanyaan dari Kamila. Halo Kaleo, mau nanya, ada kelembapan tertentu nggak untuk kandangnya? Kalau ngebahas untuk Hagigas ini, dia humidity-nya bisa sampai 90%. 90% tuh artinya becek gitu ya. Secara bahasa gamblang itu becek. Jadi, karena memang dia berani air gitu ya, tarantula yang butuh kelembapan, balik lagi dia bisa nyelam, dan di habitat aslinya pun di Kamerun, dia hidup di, boleh dikatakan di pinggiran sungai gitu, aliran sungai, sehingga di hutan-hutan subtropikal, sehingga dia sangat berani air, dan justru bahkan boleh dikatakan dia butuh kelembapan tinggi memang gitu. Jadi, ini sambil gue keluarin guys, by the way, ini gue langsung cemplungin ke area kolam, dan dia ngegigit lagi dong. Gila, ini galak banget men, serius men. Ini galak banget. Galak banget. Jangan sampai aja dia ngebolt, dia lari ke gue. Oke. Nah. Cukup menegangkan. Jadi dia tuh si Hagigas ini ya, dia butuh jujur lu nggak usah takut main dengan kelembaban gitu ya, atau dengan becek-becekan, karena memang dia berani becek, intinya gitu. Dia berani becek banget. Karena ya balik lagi dia tinggal di pinggiran-pinggiran sungai, dia bisa komunal. Ini sambil gue isi, kalau teman-teman lihat, nah ini gue isi kolamnya lagi, gue penuhin gitu ya kolam renangnya. Oke. Terus dia bakal bikin, ini ntar dia ngeburau nih, dia nggak sembarang ngeburau cuma satu sisi, tapi dia bakal bikin tunnel gitu ya, dia bakal bikin terowongan-terowongan banyak di bawah, sehingga kalau lu lihat gitu ntar enclosure-nya tuh bakal banyak opening burrowernya gitu, bakal banyak lubang-lubang buat keluar masuknya dia gitu, karena dia memang nggak keluar masuk di satu tempat, dia banyak tempat, dia bikin tunnel gitu di bawahnya. Oke, ini kondisinya akuariumnya hampir penuh ya, nih kalian lihat ya, hampir penuh. Gue penuhin lagi. Ntar ini ada pantulan dari monopod gue. Terima kasih sudah menjawab. Sama-sama, terima kasih sudah bertanya dan nyawer. Oke, ini pelan-pelan gue isiin airnya sampai penuh. Nah, ini udah pas di batas bibirnya. Gue usahakan airnya nggak sampai luber gitu ya, karena gue nggak, walaupun dia bisa becek, tapi gue nggak mau terlalu membasahi dia punya ground gitu ya, dia punya kokopit substrate gitu ya. Palingan kalau mau, ini kan gue kan kasih sphagnum gitu, jadi kalau sphagnumnya itu gue bisa semprot-semprot supaya sphagnumnya lembab. Nah ini dia udah anteng nih, by the way, dia udah anteng di atas kolam gitu ya, karena memang modelan kayak dia gini ya emang demen air gitu ya, tarantula yang demen air. Nah ini gue akan semprot-semprot untuk dia punya sphagnum supaya basah. Ini bahan-bahan hiasannya yang gue pakai itu fake plant, terus sphagnum moss. Sphagnum moss itu adalah moss kering ya teman-teman, moss kering yang fungsinya itu lebih kepada menjaga kelembapan atau air supaya kelembapannya nggak lebih lama nguapnya gitu ya, nggak cepet-cepet nguap. Kadang-kadang kalau kita nggak pakai sphagnum cepet kering gitu ya. Jadi ini gue sambil misting. Oke, udah gue kasih kolam, gue misting ulang, dan dia, nah oke, nih gue akan pindahin kamera karena dia separuh badannya udah masuk air guys. Check this out. Nah ini seru banget, ini seru banget. Semoga bisa ngelihat. Bentar. Di kamera nggak kelihatan, dia agak ngumpet. Bentar ya, ini sambil gua kasih tunjuk yang mana tarantulanya. Nih, kelihatan nggak dari sini? Nggak kelihatan ya? Bentar. Duh, susah nih pakai kamera depan, cuy. Ini semua kalau teman-teman lihat nih kakinya nih.
Tuh. Ini kalau gue ini taringnya persis. Bentar. Dari sini nggak kelihatan juga dong. Dari sini, nah itu tuh. Ini taringnya nih. Ini taringnya gue gosok-gosok. dan lihat dia udah mulai masuk, dia udah mulai nyelam sampai, nah itu taringnya tuh barusan ngegigit. Aduh, nggak kelihatan. Aduh, susah sekali pakai kamera depan, guys. Ini dia lagi gigit taring gue lagi, dia lagi gigit. Mana sih? Aduh, susahnya. Kayaknya gue mesti kasih. Bentar. Nggak kelihatan. Nah itu tuh. Teman-teman lihat nggak? Susah ya, kehalang ya. Itu dia udah masuk separuh badan lebih ke dalam airnya nih. Aduh. Coba kita lihat kalau dari bawah dia ada nggak ya? Nggak kelihatan kalau dari bawah. By the way, nggak kelihatan. So sorry guys. Gue coba arahin cuman kameranya tampaknya nggak, karena ini gue pakai kamera depan handphone jadi tampaknya nggak kelihatan. Nanti gue akan fotoin ya, gue update di IG gue ya guys. Jadi jangan lupa follow Spider 9 ya, Spider 9 Sierra Papa Yankee Delta angka 3 Rainbow angka 9. Oke, gue akan update di sana. Oke, yang pasti penampakannya seperti ini untuk enclosure bioaktif pertama gue gitu ya. Kalau kalian dapat gambarannya, jadi ini adalah area kesini nih, area basah atau kolam renangnya tadi ya, kolam bermainnya dia. Gua kasih batu-batuan, terus background dindingnya itu sebenarnya itu ada tumpukan batu pasir yang gue pakai gitu ya. Makanya ini akuarium atau enclosure terberat yang pernah gue bikin. Seriously, gue sampai ngeri, takut kenapa-napa, gue taruhnya di rak bagian bawah, paling bawah gitu ya. Rak bagian paling bawah. Oke, ini gue penasaran banget. Kalau teman-teman bisa lihat, keren banget loh sebenarnya. Gue coba sorot ya pakai lampu tembak ya, mungkin bisa lebih bagus hasilnya, karena gue pengen banget teman-teman ngelihat nih sebenarnya. Oke, gue coba ke arah sini, lalu kameranya sekali lagi akan gue pindahin. So sorry teman-teman nih kalau banyak goyang-goyang ya, so sorry. Kalau hasilnya kurang, so sorry banget. Tapi gue mau coba kasih lihat ke teman-teman. Ini dari sini deh, dari sini. Nah, itu kalau teman-teman lihat, kelihatan nggak tuh? Tuh. Dia udah separuh nyelam soalnya. Itu kalau lihat ada tanda, ada kayak pink. Wait. Gua ambil box stick. Nih ya, ini kalau teman-teman lihat nih, daerah sini. Nih. Itu dia tuh bergerak. Tuh. Nah, tuh dia udah nyelam tuh. Dan dia nyelam. Dia totally submerged. Jadi cara dia nyelam itu, dia pegangan guys. Dia pegangan di dahan-dahan yang gue install. Can you see it? Can you guys see it? Di sini nih. Tuh kakinya. See? Nah, itu kakinya. Dia lagi mau balik. Ini kan dahan nih. Di atasnya permukaan. Nah, ini dia lagi balik. Dia mencengkram dahan di bawahnya, dan dia sambil nyelamnya sampai terbalik gitu. Jadi dia bukan berenang guys, lebih tepatnya dia berpegangan pada sesuatu apapun itu gitu ya, bebatuan, ranting gitu ya. Dan dia bisa nahan napas kayak gini 10 menitan. Jadi yang gue baca di luar, si Gigas ini bisa sampai hunting ikan-ikan kecil gitu. Dan ini akan gue coba sih. Gue akan cari ikan-ikan kecil ya, modelan yang seukuran mungkin anakan ikan mas kali gitu ya, baby ikan mas gitu. Gue akan coba masukin, dan gue mau cek hilang nggak tuh. Kalau hilang berarti dimakan sama dia. Oke, ya, ini kalian bisa lihat ini. Aduh, akhirnya dapat juga footage-nya. Nih. Ini kakinya dia, ya, ini kaki dia juga. See, ini abdomennya. Ya, kalau nggak burem nih. Soalnya di sini gue ngelihatnya susah. Gue coba dari kamera sini. Oke. See? Kelihatan nggak? Coba deh leave a comment. Ini gue udah coba berusaha emang kamera depan agak kurang sih ya, by the way. Jadi dia tuh udah sebenarnya saat ini dia lagi kondisinya lagi submerge atau menyelam gitu ya, di bawah air gitu ya. Oke, so itu dia guys, Hesperioplates gigas
tarantula yang bisa nyelam. Oke, kalau soal nyelam sih ya nggak banyak tarantula yang bisa, tapi pada dasarnya sebenarnya tarantula itu bisa apa ya? Dia punya bulu itu kayak semacam water repellent guys. Jadi makanya kalau kalian semprot gitu ya, seolah-olah tarantulanya nggak basah. Kayaknya ada bulir-bulir air yang di ini ya, yang ditempel di setaenya atau bulunya gitu. Karena memang bulu tarantula itu rata-rata semacam water repellent gitu ya. Mereka menangkal air. Cuman yang salah satu spesies atau genus yang bisa beneran sampai nyelam lama begini, niatin nyelam gini adalah Hysterocrates gitu ya. Dan saat ini yang gue perlihatkan sini adalah untuk yang SP-nya Gigas, Hysterocrates gigas gitu ya. Teman gue ada yang punya Hysterocrates hercules. Gue mau nyoba next time apakah mereka juga bisa nyelam kayak sepupunya si Gigas ini, dan apakah mereka juga bisa komunal, gue belum tahu. Cuman dengar-dengar sih semua Hysterocrates itu memang bisa komunal dan bisa nyelam. Tapi balik lagi, saat ini yang common ada di hobi adalah Hysterocrates gigas gitu. Oke. Ya, itulah dia. Untuk hari ini akhirnya lumayan dapat footage-nya juga gitu ya, bahwa dia lagi nyelam. Ya, dia masih berdiam diri nih. Ini kakinya nggak bergerak deh tadi. Oke. Seperti itu. Oke. Kita balik ke atas. Jadi buat teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan monggo. Ya, ada yang mau ditanyakan monggo. Terkait dengan settingan tadi ya, bioaktif sendiri gitu ya. By the way, ini gue mulai ngelihat isopodanya mondar-mandir guys. Ini kameranya gue awasin dulu. Nah, tuh lihat nggak yang gerak-gerak? Nah, itu isopodanya tuh. Tuh ya, yang gerak-gerak itu isopoda yang tadi gue cemplungin. Jadi isopoda itu mulai explore. Oke. Tuh ada yang gerak-gerak. Nah, itu adalah isopoda. Springtailnya nanti nyusul deh. Ya, karena gue baru order aja hari ini sih. Nanti dikirim. Nah, ini gue pakai hiding cave resin tengkorak buaya gitu ya, crocodile skull, biar nyambung aja sih sama temanya, kan dekat sungai ceritanya gitu ya. Dekat sungai, jadi ada tengkorak buaya. Bentar, kurang lebih gini sih. Gitu ya. Jadi dari atas sih kelihatannya rimbun banget. Dari atas kelihatan rimbun banget. Oke. Nah, kayak gitu. Nah, kalau kalian lihat yang daerah-daerah sini nih, ini adalah kolamnya tadi. Dan dia masih bertahan, nggak keluar-keluar. Kayaknya emang kayak bocah ketemu kolam renang ya. Langsung betah. Oke. Nah, daerah sini nih daerah keringnya nih. Maksudnya bukan kering, substrate doang gitu ya. Dia buat burrow, sama daerah sini juga. Karena biar gimana pun, dia butuh tempat buat burrowing juga gitu. Jadi dari sini gue kasih kayak ram untuk dia bisa ke atas, ke kolamnya. Karena ini kan perbatasan kolam nih gitu ya kan. Ini udah ini kering, nah ini kolamnya nih di sini kan. Gitu. Jadi ini gue kayak kasih tanjakan gitu. Gue kasih terus gue udah bikin primate burrow sebenarnya di bawah sini, di bawah hiding cave-nya yang tengkorak buaya itu gue udah bikin primate burrow. Jadi harapannya semoga dia bisa mulai gali dari situ gitu ya. Gue udah bikin primate burrow-nya. Oke, gue rasa itu untuk hari ini teman-teman. Terima kasih yang udah nyimak. Kalau teman-teman butuh mau cari gigas gitu di mana, setahu gue teman-teman boleh cek tokonya siapa ya, Mingcu ya, kalau nggak salah Mingcu punya gigas. Oke, kalau teman-teman mau nyari gigas link tuh, setahu gue Mingcu ada. Terus apa lagi ya, kalau Hercules setahu gue ada di Rio. Kalau teman-teman mau nyari Hercules monggo. Oke, ini gue sambil basahin spektrumnya ya. Jadi terus kalau mau nyari bang hiding cave-nya misalnya bagus, beli di mana, itu gue dapet di nama tokonya gue lupa, Putra Secundona atau Scorpion and kalah jengking gitu lah, gue lupa. Pokoknya di Tokopedia Shopee itu ada kok. Dia memang khusus jual water dish, jual hiding cave, fake plant kayak gitu. Itu mereka jual kayak gitu. Itu gue dapat dari situ. Lalu kalau tanaman-tanaman airnya kayak gini nih, gue beli di Jatinegara kemarin. Batu-batu juga sama, gue pakai batu pasir sama batu-batu hias yang buat di kolam. Oke, gue pakai itu. Kokopit mah gampang lah ya dapatnya lah ya. Kayak gitu. Sphagnum moss itu juga banyak yang jual teman-teman. Gue beli yang model kantongan gitu. Itu ringan dan gue anjurin banget Sphagnum moss buat teman-teman yang memang miara tarantula dengan humidity tinggi, karena memang Sphagnum moss ini berfungsi untuk menjaga kelembaban sehingga si humidity tetap dapat gitu ya. Karena jujur nih Jakarta gitu, kalau kayak gue di Jakarta nih lagi
lagi nggak nentu banget gitu ya, kadang apa ya, beberapa endflow gue perhatiin cepet banget kering gitu ya. Jadi cepet banget kelihatan dari warna substrate-nya berubah kering gitu. Jadi kadang-kadang di water dish-nya itu atau di bawah water dish-nya gue pakein sphagnum moss. Jadi kayak buat tatakan, seringkali kan kalau kita ngisi water dish kita luberin dikit tuh. Nah, luberannya itu akan jatuh ke sphagnum moss. Jadi gue biasa taruh sphagnum moss gue itu gue taruh di bawah water dish gitu. Itu sih. Biasanya gue pakai yang kayak gitu-gitu. Ya. Oke, dan gue rasa segitu aja teman-teman untuk hari ini. Terima kasih sudah menyimak untuk setting bioactive enclosure gue yang pertama, Hystrocrates gigas ini, dan kita akan berjumpa kembali di live berikutnya weekend minggu depan. Oke, ciao, thank you.